Hai semuanya, selamat datang di 8 Film. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik semuanya. Alur cerita sebelumnya menceritakan perjuangan Hena dalam mengungkapkan rahasia besar dirinya kepada Jinso. Tanpa diduga, rahasia tersebut sudah dibocorkan oleh mantan Yuna kepada seorang konten kreator. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Scene memperlihatkan Hena yang sedang galau di pinggir jalan, yang berpapasan dengan Jinso. Jinso di seberang jalan melihat seorang dengan gestur yang aneh sedang mendekati Hena. Takut terjadi sesuatu kepada Hena, Jinso langsung menyeberang jalan dan memeluk Hena untuk melindunginya dari pria aneh tersebut. Dan Jinso dengan bela diri kungfunya langsung memiting lengan pria itu. Apa? Yang ternyata adalah ayahnya Hena. Kontan hal itu membuat Jinso malu serta salah sangka kepada calon ayah mertuanya dan meminta maaf karena kesalahpahaman. Karena Jinso mengira bahwa ayahnya seorang penguntit yang akan membahayakan Hena. Ayah Hena yang telah diceritakan oleh ibunya tentang masalah Hena langsung mengintimidasi Jinso untuk cepat-cepat menerima anaknya. 질질 끄는 이유가 뭔가? 아빠! 빨리 오버가게. 남자 결심을 빨리 들어가세요, 아버님. Hena yang takut ayahnya keceplosan berbicara sesuatu, langsung membawa ayahnya ke taman. Dan Jinso yang masih shock dan tidak enakan pun membiarkan sang ayah dan Hena berlalu pergi, meskipun pertemuan pertama dengan ayah Hena agak sedikit canggung. Di taman, Hena menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Hena pun lebih terbuka bercerita kepada ayahnya bagaimana kondisi dan situasi atas masalah yang sedang dihadapi. Ayahnya pun memberi semangat kepada Hena dan juga menceritakan kisah bagaimana ayahnya dulu ketika pertama kali mengetahui kutukan tersebut, saat ayahnya masih berpacaran kepada sang ibu. Awalnya sang ayah memang sedikit takut, namun ketika melihat sang ibu yang berjuang memberitahu rahasianya, saat itulah sang ayah juga menerima kelebihan ataupun kekurangan pasangannya. Sang ayah berpesan, jangan terlalu khawatir untuk mengungkapkan rahasianya kepada Jinso. Jika Jinso adalah jodoh Hena, dia akan menerimanya. Pesan sang ayah sambil memberikan setangkai mawar dan mengucapkan selamat atas ciuman pertama Hena. 한 거 축하한다. 에? Di rumah, selepas mengirim pesan kepada Jinso dan meminta maaf atas kejadian tadi malam, tiba-tiba Hena mendapati pesan dari nomor yang tidak dikenal yang mengirimkannya foto setelan baju Hena yang hilang tempo hari. Hena segera memberitahu Yuna dan Dongsu. Mereka mulai berargumen siapa dan kenapa orang tersebut menyuruh Hena ke suatu tempat, hingga mereka memutuskan untuk menemani Hena ke tempat yang telah ditentukan oleh pengirim pesan tersebut. 수 있을 거야. 걱정하지 마. 괜찮아. 다 해결할 수 있어. Ketika sampai di titik lokasi pertemuan, ternyata Huanilah orang yang mengirimi pesan kepada Hena. Huani juga memberikan pakaian Hena dan mencoba menggoda Hena dengan makanan anjing. Huani memberitahu Hena jika dia telah mengetahui rahasia Hena dan mengancam akan memberitahu rahasia kutukan kepada Jinso. Huani mencoba mengintimidasi Hena lagi dengan memberikan cuplikan video Yuna dahulu 나 오늘은 진짜 저주 풀어줄 거지. dan memberitahu Hena rencana apa yang akan dilakukan Huani. Dengan mengupload semua cerita pengakuan Samsul dan memberitahu Jinso siapa Hena sebenarnya, supaya Huani dapat merekam reaksi Jinso ketika tahu Hena adalah wanita yang dapat berubah wujud menjadi seekor anjing. Atas ancaman itu, tidak lain dan tidak bukan adalah karena uang. Huani berniat akan bungkam atas rahasia tersebut jika Hena memberikannya uang tebusan untuk tutup mulut atas kutukan keluarga Hena besok malam sendirian di tempat itu juga. Dan Huani pun berlalu pergi. Yuna dan Dongsu yang melihat Huani pergi langsung keluar dari persembunyiannya. Yuna menghampiri Hena, sedangkan Dongsu mengejar Huani. Di rumah, Yuna terlihat begitu syok. Ternyata Samsul masih memiliki video dirinya. Tak lama,
datanglah kedua orang tua Yuna dan Hena. Mereka menyaksikan jika pengakuan Samsul telah diupload ke dalam YouTube-nya Hwani dan memberitahukan identitas Hena dan mengangkat kisah tersebut ke dalam YouTube channelnya. Lagi-lagi, hal itu membuat sang ibu geram atas kelakuan Samsul yang mengabaikan perjanjian mereka, malah menceritakan kisah tersebut ke internet. Di malam itu, Yuna dan Hena meminta maaf atas masalah yang terjadi kepada keluarga mereka. 미안해. Esoknya, Jinso tak henti-hentinya melihat meja Hena yang kosong, hingga akhirnya bertanya kepada Bu Cheol, kenapa hari ini Hena tidak masuk. Bu Cheol memberitahu jika Hena cuti sakit yang membuatnya tak hadir di sekolah hari ini. Di lorong sekolah, Jinso berpapasan dengan Junseo karena belum memberikan handphonenya karena pelajaran akan segera dimulai. Junseo memberitahu jika dia akan memberikan HP-nya ketika telah memberi makan Chochoa. Tak lama Yul akhirnya dipanggil ke ruangan Jinso dan mulai menginterogasi Yul, siapa pemilik dari Chochoa yang sering dibawa Yul ke rumah. Yul pun tampak terkejut atas pertanyaan Jinso, akan tetapi Yul bisa menjawab dengan meyakinkan jika Chochoa itu adalah milik Junseo yang diberi nama sama dengan permainan Tamagotchi di HP Junseo. Beruntungnya, Jinso percaya atas pengakuan Yul. Di jam istirahat sekolah, Jinso mengunjungi dan membelikan Hena bubur, meskipun makanan itu hanya dititipkan di depan rumah Hena saja dan berlalu pergi setelahnya. Saat makan siang dan menyantap bubur pemberian Jinso, Yuna tampak menyesali atas perbuatan yang dilakukan Samsul, karena ulah Samsul yang membuat Hena berada pada situasi rumit kali ini, hingga ia meminta maaf kepada Hena. Tetapi Hena menjelaskan jika itu bukan salah Yuna, tapi kesalahan Hena yang kurang berhati-hati. 미안해. 아니야 언니 이거 언니 탓 아니야. 내가 미안하지. 내가 조심했어야 너 되는데. 미안한 거 없어. Inilah kekuatan dua saudari yang saling menguatkan atas permasalahan yang terjadi. Di lain tempat, diperlihatkan bagaimana brengseknya si Samsul ini ketika mendapatkan uang hasil dari pengakuan itu. Malah dipertaruhkan di judi online dan kalah lagi. Samsul yang sedang kalah judi ini pun berniat untuk keluar rumahnya, tanpa disadari jika kedua orang tua Hena telah menunggu Samsul di depan rumahnya. I said I will find you and I kill you. Me too. Samsul yang ketakutan akhirnya berhasil kabur dari rumahnya. Lagi-lagi ditampilkan aksi gokil sang ibu dan sang ayah datang mengejar Samsul menggunakan skuter, yang pada akhirnya Samsul tertangkap juga. Mereka berhasil mengetahui alamat Hwani ketika membuka paksa ponsel milik Samsul dan menyandra Samsul untuk bekerja sama membantu mereka menemukan Hwani. Sepulang sekolah, Jinso dan Bogyeom berpapasan dengan murid yang heboh melihat video viral yang menyangkut sekolah mereka. Hingga Jinso pun melihat video itu, hingga menyadari jika itu adalah video YouTube Hwani. Tanpa pikir panjang, Jinso langsung mendatangi kediaman Hwani, mencoba masuk paksa ke dalam rumah Hwani. Di ruang kerja Hwani, terdapat beberapa foto keluarga Hena. Hwani yang datang pun langsung dihajar oleh Jinso, tetapi Hwani berhasil kabur dan berlari ke tempat di mana Jinso dulu dibully. Tiba-tiba, teman Hwani datang membawa seekor anjing. Jinso yang melihat anjing langsung ketakutan. Momen tersebut dimanfaatkan oleh Hwani untuk mengambil kayu dan memukul tepat di kepala Jinso. Jinso pun pingsan. Di lain sisi, kedua orang tua Hena berhasil menemukan rumah Hwani dan begitu kaget ketika melihat foto dan beberapa video pada komputer milik Hwani. Mereka bergegas membersihkan barang bukti tersebut dan segera merusak komputer milik Hwani. Dipikir telah membersihkan barang bukti, mereka pun kembali ke mobil
dan meminta Samsul untuk menghubungi Wani agar kembali ke rumahnya karena dia sudah ketahuan oleh keluarga Hena dan mengirimkan gambar ruang kerja Wani telah berantakan. Wani tampak kesal akan hal tersebut dan berniat memulai rencananya dengan segera menelpon Hena dengan memperlihatkan Jinso yang telah pingsan dan berniat membunuhnya jika Hena tak datang sendirian ke tempat itu. Tanpa berpikir panjang, Hena segera ke tempat pertemuan guna menyelamatkan Jinso. Sesampainya di tempat pertemuan, Hena disetting di depan kamera dan Wani berniat melakukan live di channel YouTube-nya yang berniat memvideokan akan teori viral perubahan wujud tersebut. Di lain sisi, Jinso yang telah siuman dari pingsan begitu kaget karena melihat seekor anjing masih berada di sana. Jinso mengingatkan kepada teman Wani jika ia sama saja seperti anjing itu. Bedanya, dia bisa melepas tali kekangnya dari Wani karena temannya tahu jika selama ini dia diperlakukan tidak baik oleh Wani. Perkataan Jinso membuatnya sadar akan kesalahannya. Scene kembali ke live YouTube Wani, di mana para pengikutnya ingin melihat kebenaran teori Wani dan minta Wani untuk mencium Hena dan memperlihatkan perubahan wujud ke seekor anjing. Tiba-tiba Jinso datang, menendang kamera dan menghajar Wani sampai tak sadarkan diri. Hena yang panik dan tahu tengah malam akan tiba, berlari dari tempat itu supaya rahasianya tidak diketahui Jinso. Akan tetapi, Jinso tetap mengejar dan Hena berhenti di gang. Di bawah derasnya hujan, Hena mencurahkan gundah gulana hatinya kepada Jinso. Jinso pun juga mengutarakan perasaannya kepada Hena, hingga menginginkan Hena untuk menceritakan rahasianya langsung kepada Jinso karena dia tak ingin mendengarnya dari orang lain. Hingga Hena pun berubah wujud menjadi anak anjing di depan Jinso. 랑 친해져 볼 생각. Jinso tanpa ragu memegang dan menggendong anak anjing itu dan melihat ke dalam mata anak anjing dan mulai terbayang akan momen-momen kedekatan mereka. Hingga itu, dan kutukan itu pun terpatahkan. Scene romantis itu pun beralih ke Wani yang telah sadar dari pingsannya dan ditemui oleh Bogiem yang tiba-tiba datang. Wani mengira jika Bogiem adalah salah satu keluarga Hena dan berniat memukulkan pipa besi ke arah Bogiem. Akan tetapi pipa tersebut terhempas begitu saja dengan satu gerakan tangan Bogiem. Bogiem mendekatinya dan berkata, 끝났어 이제. 다 잊어버리는 거야. Wani pun tertidur dan ketika bangun dia benar-benar lupa ingatan, bahkan tak ingat kenapa dia berada di tempat itu. Scene akhirnya memperlihatkan kilasan masa lalu, di mana diketahui jika Bogiem dahulunya adalah orang yang memberikan kutukan kepada keluarga Hena. 그 잘난 연모의 감정을 증명해 그 모습이 사람이 아닌 것으로 너의 자손은 연인이 생겨 입을 맞추 사람으로 돌아올 수 있을 것이다. Diketahui jika Bogiem adalah dewa gunung yang menjaga kehidupan di masa lalu, di mana dewa gunung selalu didatangi oleh anak kecil yang selalu berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan ibunya dari serangan serigala. Sampai beranjak dewasa, anak itu pun tetap mengunjungi dewa gunung dan berniat meninggalkan tempat tinggalnya karena ayahnya telah diangkat menjadi hakim dan dewa gunung menampakkan dirinya ke wanita itu yang bernama 조용. karena sering memberikan hal yang tak berguna kepada dewa gunung. Dan berakhirlah episode 8 kali ini. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai habis alur cerita kali ini. Dukung terus channel baru ini supaya terus berkembang ke depannya. 감사합니다.